Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan-rekan semua. Malam hari yang spesial, insan amanah. Kita akan kembali bincang-bincang kreatif. Nah, pada malam hari ini kita ada tamu spesial yang dimana orang tamu kita ini amat sangat spesial. Kenapa begitu? Pertama, dia seorang PNS, ya. Kemudian dia seorang pengusaha dan salah satu pencetus hal yang baru di Lombok. Apa dia? Nah, langsung saja kita berkenalan dengan narasumber pertama kita pada malam hari ini, yaitu Bapak Kusman Jayadi. Selamat malam, Bapak. Selamat malam. Baik, kita santai-santai aja, Pak, ya. Oke, siap. Aduh, pembukaannya begitu. Gini ya, Mas. Oke, sebelumnya kita sudah pernah bertemu Pak Kus, ya? Iya, benar. Bisa Pak Kus ceritakan asal mula Pak Kus hingga sampai dengan saat ini memiliki usaha? Ya. Singkat saja. Singkat saja ya. Singkat saja. Oke. Biar teman-teman tahu Pak Kus ini siapa sih? Oh, gitu. Iya. Oke, terima kasih nih udah diundang sebagai narasumbernya di podcastnya. Kita namanya kan belum ada namanya nih. Belum Pak ada Kus. namanya ya? Gimana kalau kita buatin nama? Nah, Kalau dari saya, ini kan Bapak orang yang kreatif. Kita sedang berdiskusi. iya. Gimana kalau kita nyebutnya bincang-bincang kreatif Bincang-bincang kreatif. atau Oh, ini kita bincang-bincang bincang-bincang ya. inspiratif. Nah, gimana menurut Pak Kus? Bincang-bincang kreatif. Mantap juga itu. Bagus. Tapi kayaknya harus ada singkatannya nih. Apa kira-kira menurut Pak Kus? Ya, sederhana aja. BBC. BBC, bincang-bincang Bincang-bincang kreatif kreatif. gitu. Kreatif. Oke, iya. baik. Gitu. Oke, kembali ke pertanyaan yang Oke, tadi, Pak oke. Kus. Bisa ceritakan Pak Kus ini siapa? Nah, Sekarang sedang mengembangkan apa? Oke, baik. Saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Kusman Jayadi. Usia saya sekarang 39 tahun. Pertama ya karena tadi disebut PNS-nya, disebut ininya gitu Iya, ya. benar. Saya perkenalkan pendidikan saya dulu. Jadi pendidikan saya itu mulai dari SD, SMP, terus terakhir saya S3. S3-nya itu di luar negeri selama 6 bulan. S3 di luar S3-nya negeri. mohon maaf. S3-nya itu selama 2 tahun 6 bulan. Di mana itu? Di luar negeri. Di luar negerinya di mana? Iya. SMK Trimurti. Saya bukan Trimurti. Iya. Oh, maksudnya di luar Swasta. swasta bukan negeri ya. Iya. Oh iya. Jadi pas kelas 3 semester 2 itu dia berubah menjadi SMK 2 Selong. Makanya saya menjadi sekolahnya di negerinya gitu. Sebelumnya bukan di luar negeri ya. bukan di luar negeri, Malaysia, New York, bukan gitu. Nah, oke. Saya dulu setelah lulus SMK, saya mulai mengabdikan diri di salah satu instansi pemerintahan sebagai tenaga honorer. Gitu. Nah, di dalam perjalanannya tenaga honorer ini kayaknya untuk bensin setiap harinya saja itu kayaknya nggak cukup. Apalagi untuk biaya hidup segala macam. Akhirnya saya mulai berpikir saya harus mengembangkan usaha nih, gitu. Harus ada sampingan minimal. Iya, benar. Sebagai tenaga honorer dan saya juga berpikir untuk mengembangkan sebuah usaha dan sebuah sampingan. Nah, kalau awal-awalnya dulu saya pernah mencoba usaha ayam petelur. Itu baru kali membuka usaha ayam petelur. Jangankan modalnya, jangankan untung, modalnya nggak kembali. Modalnya nggak kembali. Modalnya nggak Rugi kembali. semua berarti. Rugi. Gitu. Akhirnya saya coba lagi. Usaha lagi. Saya coba kursus jahit, terus mencoba mengembangkan jahitan. Tapi pada saat itu saya rasakan secara hasilnya memang iya ada. Tapi untuk mengembangkan dan untuk menarik tenaga kerja itu kok kayaknya sulit. Akhirnya saya berpikir lagi, karena di kampung saya ini
itu hampir 80% kalau sudah remaja dia berpikirnya ke kantoran. Nah itu Pergi kan yang ke Malaysia, ke Malaysia, ya. keluar daerah dan lain sebagainya. Itu yang menyebabkan saya juga ini merupakan tantangan saya harus menciptakan lapangan pekerjaan. Gitu. Sambil aktivitas sebagai tenaga honorer, saya mencoba usaha jahit juga dan lain setelah itu saya mengembangkan batik. Batik. Nah, Gitu. stop dulu Pak Gus. Tadi kita sudah prolog. Pak Gus adalah seorang PNS gitu ya. Itu masih tenaga honorer waktu Atau itu. honorer pada waktu itu. Nah, Pada yang saat itu. kita ingin bahas lebih dalam tadi itu batik. Batik. Yang kita tahu bahwa orang Lombok itu bukan pengrajin Bukan pengrajin batik. Dan kita tahu Pak Gus dari Pringgasela ya. Selatan, Ya, yang notabene itu terkenal dengan tenun. tenunnya. Nah, kita ingin tahu seorang Pak Kus bisa menciptakan batik Ya. di lingkungan yang sudah terkenal dengan kain tenunnya. Tenunnya, benar. Apa motivasi Bapak? Kalau motivasi sebenarnya itu hanya dari saya harus menciptakan lapangan pekerjaan. Benar. Gitu. Nah, ada ilmu saya sedikit saja tentang batik ini dan itu saya langsung aplikasikan di dunia usaha. Itu saya coba kembangkan untuk memproduksi batik ini dan alhamdulillah apa menjadi cita-cita saya karena produksi batik ini itu mulai dari tahapan satu dan tahapan-tahapan selanjutnya itu ternyata saya tidak bisa sendiri. Udah bisa sendiri. Tidak bisa sendiri. Mau tidak mau saya harus mencari orang untuk membantu saya. Itu ada yang nanti bagian mencantingnya, ada yang bagian ngedesainnya dan lain sebagainya. Gitu. Nah, ini kok saya rasa ini pas nih buat saya. Gitu. Walaupun dengan lika-likunya, dengan tantangan-tantangan yang saya hadapi banyak sekali lah. Gitu. Dan sampai dengan sekarang dan alhamdulillah batik saya Dikenal oleh masyarakat, khususnya di Nusa Tenggara Barat. Nusa Tenggara Barat. Nah, yang ingin saya tanyakan, mungkin teman-teman juga mau tahu gitu ya, Pak Kus. Dari mana Pak Kus bisa belajar tentang batik? Batik ini. Nah, oke. teman-teman pasti yang tahu nih. Iya. Di Pringgasela ada seorang yang bisa membatik. Ini kayaknya perlu ditahu oleh teman-teman. Oh gitu. Ya. Ilmu batik ini dulu saya dapatkan hanya dari pelatihan membatik saja. Pelatihan. Tidak saya sekolah khusus, saya tidak ada pengalaman bekerja di dunia batik dan bahkan pada saat itu jangankan Jogja, Solo, Pekalongan, saya pernah ke sana. Mengenalnya saya seakan-akan hanya dari nama saja. Notabene Pekalongan adalah kota batik. Kota batik. Dan itu sudah terkenal. Udah terkenal ya. Nah, hanya dari pelatihan itu dulu bekal ilmu sedikit saja saya dapatkan, itu saya memberanikan diri untuk memproduksi batik. Walaupun pada saat itu saya tidak bisa menghasilkan kualitas yang baik, tapi saya selalu meyakinkan diri. Kuncinya di saya itu adalah saya harus tanamkan keyakinan kepada saya akan mampu. Karena dengan keyakinan itu pasti kita akan semangat. Kita akan semangat dan di saat ada kendala sedikit kita akan berusaha menyikapinya dan menemukan apa jalan keluarnya dengan berjalan dengan modal keyakinan tersebut. Modal keyakinan harus mampu membuat sesuatu menjadi berkembang. Benar. Berarti alhamdulillah walaupun lika-likunya sudah saya hadapi, saya mampu bertahan sampai dengan sekarang dari tahun 2007 dan di dalam perjalanannya itu tahun 2007 sampai dengan sekarang berarti udah sekian puluh tahun gitu ya, benar sekian puluh tahun. Dan saya seakan-akan tidak merasakan sekarang saya mengatakan bahwa saya tidak pernah gagal. Kenapa? Karena setiap tantangan yang saya terima itu adalah merupakan ilmu baru yang saya dapatkan. Setiap tantangan yang saya hadapi merupakan ilmu baru yang saya dapatkan. Oke, kita ulang sekali lagi Pak. Setiap tantangan yang saya dapatkan itu adalah ilmu baru yang saya dapatkan. Gitu. Nah itu makanya saya tidak pernah gagal. Contoh
di saat saya mewarnai kain yang tidak bisa rata, itu kan tidak bisa ada, karena saya mengalami, saya tidak rata warnanya, itu ilmu loh. Di saat saya melihat orang dengan cara warnanya seperti itu, saya sudah tahu hasilnya itu nggak bagus. Itu makanya ilmu baru yang saya dapat. Ilmu baru. Nah, makanya saya tidak pernah mengatakan dari saya itu gagal. Saya mendapatkan ilmu baru. Jadi biasanya orang takut gagal. Kalau Bapak ini kegagalan itu adalah ilmu baru. Ilmu baru. Bagus. Iya. Ini bagus nih. Tergantung cara kita memanage pemikiran kita. Oke. Ini kadang-kadang yang membuat seorang pengusaha baru itu akan susah berkembang ya, Susah karena berkembang. takut gagal. Gagal. Oke. Nah, Pak Kus, kita mau tahu juga nih, Pak Kus batiknya sudah berkembang. Ya. Pengembangan apa lagi nih yang Pak Kus mau lakukan Ya. di Balai Sagana ini? Oke. Di samping batik ini juga rencana di Balai Sigana ini kedepannya akan menjadi sekolah alam. Sekolah alam. Sekolah alam. Jadi karena saya melihat banyak sekali potensi-potensi dari masyarakat kita atau terutama rekan-rekan pemuda itu dia terbatasi karena tidak ada wadahnya. Makanya di Balai Sigana ini kami siapkan dia space-nya, ada panggungnya. Yang ujung, Pak ya? Ujung dia di sebelah sana, itu ujung, itu ada panggungnya. Itu jangan salah, biasanya orang membuat space untuk panggung, tempat performa orang-orang yang sudah profesional, kayak misalkan yang main musik atau yang seni tari atau yang sebagainya. Tapi kalau di Balai Sigana sesuatu yang beda. Yang ditampilkan itu adalah talent-talent yang masih belajar. Gitu. Yang masih baru. Yang masih baru. Yang masih Dan baru. bahkan dia takut naik di atas panggung. Jadi Pak Kus ini menyediakan tempat untuk teman-teman mengembangkan kreativitasnya. Sesuai dengan tagline-nya Balai Sagana. Iya benar. Kita apa Pak Kus Balai tagline-nya? Oh, tagline-nya Balai Sigana itu adalah yuk olah kreativitasmu. Kita ulang sekali lagi. Tagline Balai Sigana adalah Yuk olah kreativitasmu. Oke, Pak Kus, ada saran atau masukan untuk teman-teman di luar sana Ya, yang baru mulai usaha ya, atau hanya baru bangun tidur masih bermimpi untuk memulai usaha, ya. apa yang bisa Pak Kus berikan untuk mereka supaya mereka mulai bergerak untuk teman-teman di luar sana? Oke, baik. Ini apa yang saya rasakan, apa yang saya alami. Saya tidak berbicara tentang sebuah teori, mohon maaf. Ini betul-betul murni dari apa yang sudah saya terima dan jalankan dan dapat pelajaran. Pertama, di saat kita ingin melakukan sesuatu, tentunya itu pertama cita-cita dulu. Cita-cita dulu. Cita-cita itu tanamkan keyakinan untuk kita mampu mengejar cita-cita itu. Tanamkan Keyakinan untuk kita mampu mengejar cita-cita. Itu poin pertama dulu, modal utamanya adalah keyakinan. Karena dengan keyakinan itu tadi sudah saya sampaikan, itu akan menimbulkan semangatnya kita. Di saat ada rintangan kita pasti akan berusaha untuk melaluinya dan sebagainya. Terus yang kedua, olah mindset berpikirnya kita. Seperti yang saya katakan tadi lagi, jadi orang dipertemukan oleh masalah, dia sudah mengatakan dirinya gagal. Oke. Jadi silakan olah mindset berpikirnya kita itu supaya kita tetap ingin melaksanakan itu, supaya kita mampu melalui proses itu. Nah, terus yang ketiga itu kalau di saya itu saya istilahkan ala bisa karena terbiasa. Ala bisa karena terbiasa. Karena apa? Saya bukan pendidikannya seni, bukan pendidikannya backgroundnya orang ekonomi, bukan backgroundnya orang keturunan keluarga yang mampu, dan bahkan saya jujur, SMA dulu hampir saya tidak bisa. lulus. Bukan Nggak bisa sekolahnya? Tidak bisa sekolah SMA.
karena keterbatasan ekonomi dari orang tua saya, dan saya saudara delapan. Masya Allah. Saya anak terakhir. Kakak-kakak saya itu dia rata-rata semuanya S2. S2 apa dulu nih? Saya takut kejebak lagi ya, Mas. Takut kembali lagi. S2 itu S2-nya SD sama SMP. SD sama SMP. Cuma itu saja. Dan saya mampu ke S3-nya pada saat itu. S3 SMA apa ya? SMP sama SMA. Oke, baik. Betul. Nah, artinya walaupun dengan keterbatasan itu, karena alam bisa karena terbiasa, jadi kalau kita sudah melakukan sesuatu dengan terbiasanya pasti kita akan menjadi bisa. Gitu. Orang, contoh sederhana saja, contoh kecil saja, gitu. Kita ngupas kelapa, jangankan dunia usaha, ngupas kelapa, orang yang baru pertama kali itu pasti akan kesulitan. Walaupun dia belajar secara teknisnya kepada orang, oh kalau ngupas kelapa kayak gimana, oh caranya begini, begini. Tapi kalau kita terjun langsung, pasti awalnya itu kita kesulitan. Tapi kalau sudah terbiasa, itu pasti kita bisa. Pasti akan bisa dan gampang. Gitu, Dan gampang. dilakukan. Itu makanya saya ala bisa karena terbiasa. Ala bisa. Karena terbiasa. Terus yang keempat, jadikan kendala itu menjadi sebuah peluang. Jangan Kendala menjadi peluang. Nah, jangan kita menemukan kendala, kita langsung down dan bahkan berhenti. Justru balikkan kendala itu menjadi sebuah peluang baru buat kita. Dan yang terakhir, yang kelima, jadikan kelemahan itu menjadi sebuah kelebihan. Nah, orang-orang kalau sudah merasakan oh ini kelemahan saya, misalkan dianalisis SWOT-nya gitu, ini kelemahan saya. Nah, bagaimana kita membalikkan kelemahan itu menjadi sebuah kelebihan buat kita sendiri. Dulu saya menyimpulkan diri saya ini betul-betul dulu baru-baru saya menggeluti sebuah usaha atau baru terjun di dunia birokrasi, dulu saya sudah menyimpulkan diri saya tidak bisa berbicara di tempat umum. Itu sudah saya simpulkan. Karena di saat saya pertemuan dengan teman-teman pengusaha yang sudah saya anggap itu wow, sudah maju, dan ini saya hanya pendengar setia. Banyak yang ingin saya sampaikan, tapi itu tidak bisa tersampaikan karena saya tidak mampu. Gitu. Makanya ada istilahnya, berbicara di tempat umum itu merupakan sebuah ketakutan yang kedua setelah mati. Itu. Dan saya bangga dan saya salut pada orang yang kadang-kadang lebih, dia duduk di depan, banyak audiens, dia begitu lancarnya. Nah, itu sampai saya simpulkan saya tidak bisa berbicara di tempat umum. Tapi lama-kelama saya bosan dengan itu. Kayaknya mau belajar. Saya mau belajar dan saya coba orang yang lancar berbicara, masa dia mengkonsep caranya terus dia hafalin ini. Saya coba dulu itu, ternyata kaku. Dan akhirnya saya mencoba dan bahkan saking kepengennya saya bisa pada saat itu, saya berbicara di depan cermin. Saya pidato kayak orang gila gitu. Bahkan orang-orang dikasih, kamu ngapain sih tuh kayak gila gitu. Tapi sebenarnya saya betul-betul mengolah diri saya, belum belajar dan ini. Dan alhamdulillah sekarang ini ya bukan pinter-pinter amat, tapi insya Allah siapapun yang hadir saya akan merasa pede untuk menentukan segala sesuatu. Dan siap sharing mengenai ilmunya, siap bagi ke teman-teman yang pendengar kita pada malam hari. Oke, itu dia wawancara diskusi singkat kita bersama Pak Tus, seorang pengusaha sekaligus abdi negara juga. Gitu ya. Oke, kita akan bertemu lagi dengan banyak orang inspiratif lagi yang ada di tengah-tengah kita. Terima kasih yang sudah menonton pada malam hari ini. Kita tutup dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di bincang-bincang inspiratif berikutnya. Oke.